warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosti Restiani, peserta latsar CPNS golongan 3 Kabupaten Kaur angkatan 4. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya berjudul optimalisasi kegiatan pembelajaran matematika kelas 5 di SD Negeri 44 Kaur. Adapun latar belakang pemilihan judul ini adalah masih belum optimalnya kegiatan pembelajaran matematika kelas 5 di SD Negeri 44 Kaur yang disebabkan oleh kebanyakan siswa menganggap pelajaran matematika merupakan pelajaran yang sulit dan membosankan, dan kurangnya penggunaan media dan metode yang kurang baik. Adapun tujuan rancangan aktualisasi saya ini adalah sebagai acuan pelaksanaan setiap kegiatan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS di SDN Negeri 44 Kaur. Penetapan isu ini ada 3, cuman isu yang saya angkat adalah masih belum optimalnya kegiatan pembelajaran matematika kelas 5 di SD Negeri 44 Kaur. Dengan gagasan pemecahan isu sebagai berikut yang meliputi kegiatan pertama, 1. Menyusun RPP, yang kedua membuat media pembelajaran, yang ketiga membuat soal evaluasi atau LKS dan LPO atau lembar pengawasan orang tua, yang keempat melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan yang kelima melakukan evaluasi pembelajaran secara mandiri dengan pengawasan orang tua siswa. Kegiatan yang pertama yaitu menyusun RPP. Yang pertama saya lakukan adalah berkonsultasi kepada mentor dengan sikap hormat dan sopan dengan mengedepankan nilai etika publik, hormat dan sopan. Kemudian menyusun RPP berpedoman dengan silabus agar efektivitas dengan mengedepankan mutu atau efektif. Kemudian mencetak RPP dibuat secara mandiri dengan mengedepankan nilai anti korupsi atau mandiri. Kemudian meminta persetujuan mentor terhadap RPP yang telah disusun dengan mengedepankan nilai nasionalisme atau musyawarah dan mufakat. Kemudian kegiatan yang kedua, membuat media untuk kegiatan pembelajaran. Yang pertama saya lakukan adalah berkonsultasi dengan mentor dengan mengedepankan nilai etika publik atau tidak diskriminatif. Kemudian mencari referensi dengan penuh tanggung jawab dengan mengedepankan nilai akuntabilitas atau tanggung jawab. Kemudian mempersiapkan alat dan bahan dengan ringkas dan jelas dengan mengedepankan nilai akuntabilitas dan kejelasan. Kemudian terakhir adalah membuat media pembelajaran yang inovatif dengan mengedepankan nilai mutu atau inovasi. Kemudian kegiatan yang ketiga, membuat soal evaluasi pembelajaran LKS dan LPO. Yang pertama yang saya lakukan adalah berkonsultasi kepada mentor dengan hormat dan sopan dengan nilai etika publik dan hormat dan sopan. Kemudian menelaah materi yang akan dipelajari dengan teliti dengan mengedepankan nilai akuntabilitas atau teliti. Kemudian yang terakhir adalah menyusun dan membuat alat evaluasi atau LKS dan LPO dengan tanggung jawab yang jelas dengan nilai akuntabilitas bertanggung jawab. Kemudian kegiatan yang keempat adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu menyiapkan media dan sumber belajar tepat waktu atau lima mutu dan efektif. Kemudian yang kedua menerapkan protokol kesehatan sebelum dan sesudah memasuki kelas dengan mengedepankan nilai nasionalisme atau disiplin. Kemudian berdoa sebelum memulai pelajaran dengan mengedepankan nilai nasionalisme atau ketakwaan dan keimanan. Kemudian yang terakhir adalah melaksanakan kegiatan pelajaran menggunakan media dan metode yang telah dipilih dengan mengedepankan etika publik atau integritas tinggi. Kemudian kegiatan yang terakhir adalah melaksanakan evaluasi pembelajaran secara mandiri dengan pengawasan orang tua. Yang pertama dilakukan adalah memberikan soal evaluasi dengan tugas terstruktur, jujur dan mandiri untuk dikerjakan secara mandiri oleh siswa di rumah dengan mengedepankan nilai anti korupsi, jujur dan mandiri. Kemudian membagikan lembar pengawasan orang tua atau LPO untuk mengawasi pembelajaran siswa di rumah dengan komitmen mutu atau efektif. Kemudian memberikan penilaian hasil evaluasi siswa atau anti korupsi dengan nilai jujur dan adil. Kemudian yang terakhir adalah memberikan reward terhadap nilai tertinggi yang didapat atau diperoleh oleh siswa dengan mengedepankan nilai komitmen mutu atau inovasi. Jadwal pelaksanaan kegiatan aktualisasi atau habituasi akan dilaksanakan selama 30 hari kerja dimulai dari 3 Agustus 2020 sampai 15 September 2020. Dengan menggunakan nilai-nilai dasar profesi PNS ini aneka dalam proses rancangan aktualisasi maupun habituasi dalam kehidupan sehari-hari nanti dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik. Sekian, terima kasih presentasi dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.